Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Fauzi Ardaumaira, NPMB 18. Saya Nada Zahratul Jana, NPMB 006. Saya Ihsan Nurbaginda, NPMB 023. Saya Miftahul Fadilah, NPMB 29. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian kami mengenai perubahan perilaku konsumen terhadap retail pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Baiklah, kita mulai saja presentasinya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini. Saat ini, dunia telah dilanda dengan virus yang bernama virus corona atau COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di Provinsi Wuhan. Sejak pertama kali ditemukan, hingga tanggal 9 Juni 2020, jumlah pasien positif yang terkena virus corona di dunia telah mencapai lebih dari 7 juta orang. Virus corona ini memberikan dampak baik dampak sosial maupun dampak ekonomi. Lembaga Moneter Internasional telah memprediksi dampak ekonomi dari penyebaran virus corona ini adalah resesi ekonomi global yang terjadi pada tahun 2020, di mana dampak ini lebih parah daripada krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008. Salah satu sektor yang paling penting dalam pandemi COVID-19 ini adalah sektor pertanian. Di Indonesia sendiri, pasien COVID-19 pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak pertama kali ditemukan, jumlah pasien positif corona di Indonesia makin meningkat. Dengan peningkatan jumlah pasien ini, diberlakukan beberapa kebijakan oleh pemerintah. Pada tanggal 30 Maret 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Setelah kebijakan ini diberlakukan, terdapat berbagai dampak di berbagai kalangan. Mulai dari sektor-sektor UMKM, usaha-usaha kecil dan retail-retail besar mengalami kerugian dikarenakan konsumen mereka yang makin lama makin menurun. Di Kota Depok sendiri, terjadi penurunan pendapatan asli daerah sebesar 25%. Hal ini terjadi dikarenakan berbagai bisnis-bisnis yang ada di Kota Depok mengalami kerugian. Kerugian ini terjadi dikarenakan konsumen dari bisnis mereka itu mengalami penurunan. Untuk menghindari penyebaran dari virus corona ini, konsumen memilih untuk berbelanja di tempat-tempat yang lebih sedikit orang. Nah, oleh karena itu, kami di sini ingin meneliti bagaimana perubahan dari perilaku konsumen yang terjadi di Kota Depok. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana perubahan perilaku belanja pada masyarakat Kota Depok selama pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya adalah tinjauan teoritis. Nah, ini merupakan tinjauan teoritis yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah gambaran umum virus corona, perkembangan retail di Indonesia, perubahan perilaku konsumen saat pandemi COVID-19, dan kerangka pemikiran. Lalu ini merupakan kerangka pemikiran yang kami gunakan dalam penelitian ini. Jadi secara umum kami membahas tentang penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kota Depok. Yang kita sudah ketahui bahwa Kota Depok merupakan kota pertama kali di Indonesia yang masyarakatnya teridentifikasi virus corona pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, dengan sudah menyebarnya virus corona di Indonesia, maka mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan agar memutus penyebaran tersebut, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan social distancing dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tentunya, dua kebijakan tersebut akan berdampak kepada beberapa aspek, apalagi yang paling terasakan adalah kebijakan dari aspek ekonomi, yang tentunya akan membuat pelaku usaha untuk memikirkan bagaimana usahanya tetap mendapatkan keuntungan dengan situasi yang seperti ini. Maka dari itu, secara umum pelaku usaha akan merubah pola penjualannya dari retail tradisional kepada retail modern atau dengan menggunakan e-commerce secara online. Dan tentunya dengan adanya hal tersebut juga berimplikasi pada perubahan perilaku konsumen di Kota Depok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Untuk tempat penelitian dilakukan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan subjek penelitiannya yaitu adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Depok.
Objek penelitiannya adalah perubahan perkembangan praktik retail produk pertanian di Kota Depok pada masa pandemi COVID-19, di mana metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif deskriptif. Selanjutnya adalah populasi dan sampel, di mana populasi yang digunakan di penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, serta sampelnya di mana sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik pengambilan probability sampling, di mana digunakan teknik simple random sampling yang terdapat beberapa kriteria atau syarat untuk responden, yaitu yang pertama merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, pernah berbelanja ke retail yang berada di Kota Depok selama masa pandemi COVID-19 dan memberikan respon untuk mengisi angket. Untuk sumber data dan cara menentukannya, terdapat dua sumber data, yaitu data primer yang didapat dari masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan sumber sekunder yang didapatkan dari buku-buku, jurnal dan skripsi, internet, dan data yang didapatkan dari lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan pengisian kuesioner atau angket yang disebarkan kepada 63 responden masyarakat Kota Depok, dan untuk teknik analisis datanya digunakan analisis deskriptif persentase dengan rumus P sama dengan F bagi N dikali 100%. Untuk hasil dan pembahasan dari penelitian ini, kami telah melakukan survei kepada 63 orang yang berada di Kota Depok. Mayoritas dari responden ini berjenis kelamin perempuan dan berusia di atas lebih dari 40 tahun. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, responden lebih sering membeli makanan segar di pasar tradisional dibandingkan dengan retail-retail yang lainnya. Selanjutnya, ini merupakan hasil survei dari perubahan perilaku belanja konsumen. Jadi di sini sebanyak 42,9% responden itu memilih warung atau tukang sayur sebagai saluran pemasaran yang sering dikunjungi untuk membeli bahan makan segar seperti sayuran dan daging pada masa pandemi. Selanjutnya masih dengan perubahan perilaku konsumen, di sini tentang saluran pemasaran yang paling sering dikunjungi untuk membeli bahan makanan kemasan sebelum dan saat pandemi. Jadi pada saat sebelum pandemi itu sebanyak 41,3% responden memilih supermarket untuk sering dikunjungi membeli bahan makan kemasan. Nah, sedangkan pada saat pandemi itu sebanyak 31,7% responden itu memilih minimarket untuk berbelanja bahan makan kemasan saat pandemi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saluran pemasaran untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari sebelum pandemi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, didapatkan bahwa sebanyak 38,1% dari responden memilih untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti sabun dan shampoo di supermarket. Sedangkan saat pandemi, 33,3% dari responden memilih untuk berbelanja barang kebutuhan sehari-hari di minimarket. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan perilaku belanja konsumen untuk belanja kebutuhan sehari-hari dari yang awalnya di supermarket menjadi di minimarket. Selanjutnya, saluran pemasaran untuk membeli buah-buahan segar, di mana pada saat sebelum pandemi, sebanyak 39,7% dari responden memilih untuk berbelanja buah-buahan segar di pasar tradisional. Hal ini dikarenakan harganya yang jauh lebih murah daripada pasar modern dan adanya proses tawar-menawar. Sedangkan setelah adanya pandemi, sebanyak 28,76% dari responden memilih untuk berbelanja buah-buahan segar di warung atau kios. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan perilaku belanja konsumen dalam berbelanja buah-buahan segar dari yang awalnya berbelanja di pasar tradisional menjadi di warung atau kios. Nah, selanjutnya adalah frekuensi berbelanja kebutuhan sehari-hari pada masa sebelum pandemi. Nah, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, maka terdapat dua frekuensi yang paling banyak dipilih oleh responden untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari pada masa sebelum pandemi. Yang pertama adalah dalam kurun waktu 3-4 kali dalam seminggu dan dalam kurun waktu mingguan. Nah, selanjutnya adalah frekuensi berbelanja kebutuhan sehari-hari pada masa pandemi. Nah, berdasarkan hasil surveinya, dapat diketahui bahwa frekuensi berbelanja kebutuhan sehari-hari pada masa pandemi itu paling banyak dipilih oleh responden
yaitu dalam kurun waktu mingguan, itu sebesar 33,3%. Selain itu, juga terjadi peningkatan frekuensi berbelanja kebutuhan sehari-hari pada kurun waktu bulanan menjadi 20 orang atau sebesar 31,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan perilaku belanja konsumen pada frekuensi berbelanjanya di masa pandemi di Kota Depok. Nah, poin selanjutnya itu ada perbedaan tempat berbelanja sebelum dan saat pandemi. Nah, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tempat berbelanja yang dikunjungi oleh responden pada masa pandemi ini sebesar 63,5%. Komoditas yang mengalami perubahan tempat berbelanja ini diantaranya ada bahan makanan segar dan buah-buahan. Biasanya responden lebih memilih berbelanja komoditas ini di pasar tradisional, namun saat ini responden lebih memilih berbelanja di warung ataupun tukang sayur atau kios buah. Selain itu, barang kebutuhan pribadi dan bahan makanan kemasan juga mengalami perubahan tempat berbelanja. Biasanya pada sebelum pandemi, responden lebih memilih berbelanja di supermarket, namun pada saat ini responden lebih memilih berbelanja di minimarket. Hal ini dapat disebabkan karena lokasi warung dan minimarket ini lebih dekat dari rumah. Nah, berdasarkan hasil survei juga dapat diketahui bahwa sebesar 55,6% tidak melakukan penambahan jumlah produk yang dibeli pada saat pandemi ini. Namun, sebanyak 44,4% melakukan penambahan jumlah produk yang dibeli pada masa pandemi ini. Penambahan jumlah ini dapat disebabkan karena anggota keluarga yang lebih banyak berada di rumah dan untuk meminimalisir frekuensi keluar rumah. Next ada penerapan protokol kesehatan di tempat berbelanja. Sebanyak 77,8% menyatakan tempat berbelanja yang mereka kunjungi saat ini tuh sudah menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan. Contohnya seperti pengukuran suhu tubuh, pemakaian masker oleh penjual dan pembeli, adanya jarak antrian, tersedianya fasilitas pencuci tangan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada kecenderungan berbelanja melalui e-commerce. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 73% mempunyai kecenderungan berbelanja melalui e-commerce. Hal ini dapat disebabkan karena lebih aman dan praktis, mengurangi kontak dengan orang lain, dan lain-lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, dari 63 responden, terdapat perubahan perilaku belanja selama pandemi COVID-19 ini. Dalam berbelanja sendiri, mereka lebih cenderung untuk menghindari keramaian yang ada seperti di pasar tradisional dan supermarket. Untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, mereka memilih untuk berbelanja 3-4 kali dalam seminggu. Namun, setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini, mereka memilih untuk berbelanja sekali seminggu ataupun sekali sebulan. Untuk menghindari keramaian juga, mereka memilih untuk berbelanja secara online dibandingkan datang langsung ke toko yang mereka inginkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.